A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat ya? Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan. Hari ini kita ada dua mapel. Ya, mapel Siroh dan KMD. Jangan bosan. Hilangkan rasa bosan. Saya harap kalian semuanya sehat jasmani maupun rohaninya, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat semuanya sehat, hatinya juga sehat. Ya, tidak hanya fisik boleh sehat, tapi kalau hati sehat, pikiran buruk, kacau hidup ini. Jadi saya harap fisiknya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, psikisnya sehat, jiwanya juga sehat. Tanda-tanda fisik sehat, jiwa sehat, semua sehat itu adalah mengikuti semua kegiatan sekolah dengan semangat. Ya, saya sendiri sekarang ini pembukaan semuanya sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama pembukaannya. Ya, saya berharap kalian semuanya sehat. Fisiknya, psikisnya, hatinya, pikirannya semuanya sehat. Cirinya apa? Yaitu mengikuti kegiatan dengan semangat gitu loh. Belajar dengan kondisi apapun ya semangat, itu namanya orang sehat. Kenapa? Karena saya sudah mendeteksi beberapa yang harusnya mengumpulkan tugas itu tidak mengumpulkan tugas. Bahkan kalau yang sementara kan di bahasa Indonesia, bahkan sampai sekarang bulan September, tugas dari bulan Juli ada yang tidak dikumpulkan. Saya konfirmasi ke ustazah yang lain, ustaz-ustaz yang lain, ternyata ini juga kosong. Loh, pertanyaannya, kalian sekolah apa enggak? Kan di awal jelaskan bahwa kalian sekolah dari rumah. Ya, sekolah dari rumah. Jadi tetap sekolah. Lalu tugas nggak ada dikumpulkan. Kenapa saya ingatkan begini? Setelah ini dalam waktu dekat mau UTS penilaian. Lah kalau nggak ada tugas, kalian mau apa? Nanti dilihat pasti rapotnya 0. Ya nggak apa-apa sudah. Ya dikonfirmasi nggak dibalas. Itu juga tidak boleh. Adabnya. Ya, adabnya tolong. Kalau di telepon atau di WA ustazah, tolong dibalas. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini ustaz kalian, orang tua kalian. Ayo coba kalian berada pada posisi saya. Kami gitu. Kami kan mau bantu kalian. Konfirmasi tugas. Tugasnya sudah dikumpulkan. Itu tanya begitu nggak dijawab. Apa berasa? Sudah, itu pembukaannya. Sama ya, kelas 7, 8, 9. Saya buat sama pembukaannya. Nah, kita ketemu lagi di pembelajaran. Belum sudah disemeni. Kita bahagia lagi, happy lagi, karena kita akan belajar tentang satu sosok, ya, sosok yang harusnya kita memang cintai, kita idolakan. Ayo, yang sudah salah kiblat idola, siapa seharusnya yang harus kalian idolakan? Ayo berpikir. Siapa kalian? Siapa yang harusnya kalian idolakan? Itu. Saya tidak mau melarang mengidolakan. Seharusnya kita sebagai umat Islam itu harusnya mengidolakan orang yang seperti apa? Itu. Ya, ini juga sama. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 saya buat sama. Harusnya idolanya siapa sih? Maksudnya. Ya kalau terlanjur mengidolakan seseorang, sudah berpikir kembali manfaatnya apa gitu buat kalian. Kalian gila, muja-muja sampai luar biasa. Buat apa faedahnya? Nah, kalau kalian belajar ini sirah nabawiyah, belajar tentang kita mengidolakan Nabi Muhammad, ibadah malah. Ibadah loh. Berikut dengan tokoh-tokoh yang lain yang dapat diteladani. Menentukan idola itu harus berani menentukan apa yang bisa kita teladani.
yang baik, tidak membela-bela di medsos, juga ikut jadi fans, mentang-mentang fans, nyindir-nyindir haters dan begini. Apa? Buat apa? Pertanyaannya, buat apa? Untuk apa? Oke, sekarang nggak masalah, kalian silakan ngefans, tapi coba mulai dari sekarang, pikir dengan jernih, pikir dengan hati yang bersih. Nambah kalian pintar. Ya pintar paling cuma pengetahuan tentang orang itu saja, yang lain nggak ada. Itu saja ya. Mari. Baik, kelas 8 setelah kita pembukaan tadi, kita langsung masuk ke isi pembelajaran hari ini. Kita kemarin sudah membahas di pertemuan kedua itu membahas tentang tahun pertama, awal-awal kedatangan Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang awal mula pembangunan Masjid Nabawi, kemudian permulaan azan, kemudian azan 2 kali di Jumat, kemudian azan di malam hari, itu sudah kita bahas itu. Nah, ternyata di tengah-tengah peristiwa itu ada banyak peristiwa selain beliau terhadap misi keislamannya, misi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di Madinah tidak hanya orang Islam, itu juga ada orang Yahudi, kemudian ada Nasrani. Tentu misi-misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tentu tidak suka, ya, tidak disukai, terutama oleh orang Yahudi. Maka pada pertemuan ini saya akan menyampaikan bahwa beberapa kaum yang menolak misi Nabi, ya. Jadi kalau di kitab ini tetap kitab yang kemarin kita pakai, jadi informasinya saya sampaikan dari sini saja. Jika kalian punya informasi lain silahkan sampaikan, ya. Misal setelah Nabi Muhammad hadir di Madinah, mendirikan masjid, kemudian memulai sholat dan mengajarkan, mensyiarkan, terdengar oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Nama babnya ini adalah kaum Yahudi di Madinah. Permusuhan mereka kepada orang-orang Islam. Pemberitaan mereka tentang akan datangnya seorang nabi, kaum munafik Madinah, dan perjanjian-perjanjian orang Yahudi. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika orang-orang Yahudi mengetahui tersyiarnya agama Islam di Madinah, lalu mereka menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin di sana, dan giatlah mereka dalam usahanya menghalang-halangi orang-orang untuk masuk Islam. Jadi sudah mulai terdengar misi Nabi ingin mengajak kepada Islam. Karena ada orang Yahudi, ya tentu ada banyak yang menolaknya. Itu digambarkan dengan peristiwa penolakan. Yang kedua, sebelum itu mereka mengabarkan orang-orang Arab Madinah akan datangnya seorang nabi yang sudah dekat waktunya. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang, maka pemimpin mereka sama congkak dan sombong karena mereka tidak menyukai kalau nabi itu dari orang Arab. Sebelumnya sudah mereka ngabarkan kepada orang-orang Madinah bahwa akan datang seorang nabi dari Arab. Tapi ketika sudah datang, menurut informasi ini, malah pemimpinnya itu sombong gitu. Tidak mau, tidak terima kalau pemimpin itu atau nabi itu berasal dari kalangan orang Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan mereka itu dibantu oleh orang-orang munafik. Jadi perlawanan, kesombongan, kecongkaan itu dibantu oleh orang-orang munafik dari Madinah, dan yang mengepalai itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka melancarkan misi penolakan pada misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dibantu oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang dikepalai oleh namanya
bin Ubay bin Salul. Kemudian keempat, maka setelah hal ihwal, maka setelah itu mereka itu diketahui oleh Rasulullah. Jadi itu semula diam-diam dihasut orang-orang bahwa difitnah, orang Nabi itu difitnah dan lain-lain. Kemudian diketahui oleh Nabi. Lalu beliau mengadakan sebuah perjanjian dengan mereka. Ya, akhirnya rembuklah musyawarah. Kenapa? Kemudian bahwa mereka tidak akan menyakiti beliau dan beliau pun tidak akan memerangi mereka dan mengganggu agama mereka. Adapun orang-orang munafik pada lahirnya menerima perjanjian itu, tapi batin mereka menolak. Jadi dari pertemuan itu sudah disepakati bahwa you tidak boleh menyakiti saya juga tidak akan menyakiti you, katanya ketiga persamaan. Dan juga tidak akan memerangi dan mengganggu agama masing-masing, Islam yang lain-lain. Itu sudah sepakat. Tapi beda dengan orang-orang yang munafik tadi, ketika sok-sok nerima gitu, tapi sebenarnya di belakang dia menolaknya. Ayat itu, maka dari kejadian ini muncullah ayat yang sesuai dengan kejadian itu sebagai firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiruna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah yang membenarkan apa yang beserta mereka itu, dan sebelumnya mereka minta kemenangan untuk mereka sudah tahu. Dan sebelumnya mereka minta kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir. Tetapi setelah Nabi Muhammad datang, sebagaimana mereka sudah tahu, lalu mereka menolak dan ingkar kepadanya. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir itu. Nah, peristiwa itu terdokumentasikan dalam Al-Quran. Yang bunyinya tadi itu. Nah, itu saja informasinya hari ini. Selanjutnya adalah tugas. Nah, karena tadi ada sebuah perjanjian ya antara Nabi Muhammad dengan orang Yahudi, kalian cari perjanjian apa itu namanya, isinya apa saja ya. Jadi tugasnya adalah mencari nama perjanjiannya, kemudian latar belakangnya kan sudah ya, karena perbedaan itu perlawanan, latar belakang sudah. Kalian sekarang cari namanya, siapa saja yang terlibat di situ, isinya apa. Jelas ya, nama perjanjiannya, siapa saja yang terlibat, isinya apa. Oke, jelas ya tugasnya. Nama perjanjian, apalagi siapa saja yang terlibat, kemudian isinya apa. Di mana carinya? Karena kalian tidak punya buku sirah, silakan bisa cari informasi dari apapun. Yang penting valid, bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja, terima kasih. Tugasnya dikumpulkan semuanya. Saya ingatkan kembali lagi, yang sebelum-sebelumnya belum dikerjakan, segera kerjakan daripada nunggu di akhir. Berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.